lupa kemarin tidak ditandoi. Wa idza solu, iya Pak ya? Wa idza solu ya? Betul? Wa idza solu alal janazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifadil kitab wa muqaddibiladil kitab wa masyayyikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Meneruskan daripada hadis baginda Nabi tentang ceritanya roh ketika roh itu sudah keluar dari jasad. Kemarin ketika mau dimandiin sudah, mau dikafanin sudah. Sekarang wa idza shollu, dan ketika mensolati siapa orang banyak atau pemandi jenazah tadi, mensolati alal janazah, di atas jenazah, waraja'a, dan sudah kembali atau balik siapa ba'du ahlihi, sebagian daripada keluarganya ahli jenazah, wa asdiqaihi, dan juga kawan-kawannya, minal musolli, dari orang-orang yang mensolati, yaqulu, maka berkata siapa roh. Jadi ini seperti kemarin ya, yang mendengar ceritanya roh ini itu adalah seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali jin dan manusia. Maka roh itu ngomong, billahi, demi Allah, sampai bersumpah, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, ini sesungguhnya saya itu kungtu. Ini masih menerangkan hadisnya Nabi kemarin ya, kepada Sayyidah Aisyah ya. Ini sesungguhnya saya itu kungtu, ada siapa saya itu a'lamu, sangat mengetahui siapa saya, anal mayita, sesungguhnya mayit itu yungsa, akan dilupakan apa mayit, fil ahyai, di dalam kehidupan. Jadi orang itu kalau meninggal ya, itu dalam masa setelah meninggal itu memang kelihatannya itu seru ya kan, yang nangis yo nangis, istrinya ya kan, wis udah karu-karuan, sedihnya minta ampun. Tapi menurut kitab yang lain itu asal sudah ada 40 hari itu sudah menjadi normal kembali. Itu kalau yang umum loh ya. Kalau yang umum sesedih apapun itu asal sudah 40 hari itu normal seperti sedia kala. Nanti pekerjaannya ya sama perusahaan ya diganti orang lain ya kan, sama bosnya diganti orang lain, istrinya nanti ya sudah dilirik-lirik orang lain, sesudah habis idahnya ya nanti dinikah orang lain, anaknya ya sudah mulai balik ke pekerjaannya masing-masing, hartanya ya nanti sudah dibagi ke orang masing-masing. Nah itu ya. Nah tinggallah amal dia dilupakan, maksud dia itu bahwa dilupakan sama orang yang hidup gitu loh ya. Tapi dia berpesan, walakin la tangsuni, memang adatnya kalau orang mati itu nanti dilupakan orang yang hidup, tetapi beliau pesan, walakin la tangsuni, tetapi jangan melupakan siapa kalian semua nih kepadaku, bihadi surati, dengan inilah melupakan yang cepat, qabla ang tadfanuni, sebelum menguburkan siapa kalian semua nih kepadaku. Jadi memang berharap nian si roh ini supaya andaikan kok kita ikut di situ setelah mensolati itu, dia berharap supaya kita ikut mengantarnya ke kuburan. Nah, gitu loh maksudnya. Memang dia maklum kalau bahwa orang mati itu pasti nak cepat dilupakan, tetapi dia berharap supaya kita mau mengantarnya ke kuburan. Apa maksudnya itu? Hatta tang duru,
sehingga melihat siapa kalian semua ila makani kepada tempatku. Jadi supaya kita nengok tempatnya, oh di situ. Jadi hidup sehebat apa, ustadz kiai apapun itu, presiden menteri apapun itu, ya kan? Nah, terus sekaya apapun itu, sekere apapun itu, ya nanti di kuburan itulah. Nah, ya itu. Nah, nanti lama-lama ya dilupakan. Nah, itu. Nah, makanya dia berharap kita mengantarnya sampai ke kuburan. Itulah tempat terakhirnya. Wa ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, ini sesungguhnya saya, itu kuntu ada siapa saya, itu a'lamu, mengetahui siapa saya, anna wajhal mayiti, sesungguhnya wajahnya mayit itu abrodu lebih dingin min zamharirin, dari zamharir. Zamharir itu apa maknanya di situ, Pak? Amat dingin. Apa sesuatu yang dingin? Apa? Kebekuan? Es beku ya. Nah, dia tahu roh itu ngomong bahwa wajahnya memang ibarat dingin seperti es batu lah, anggaplah begitu. Fi qulubil ahyai, di hadapan atau di hatinya orang-orang yang masih hidup. Sengguanteng apapun ya kan, istrinya tuh tidak mau lagi. Nah itu asalnya tuh setinggi apapun ya sudah hilang jabatannya, sekaya apapun ya sudah kere, nggak bawa apa-apa lagi kecuali amalnya. Jadi menurut rohnya mayit itu dia ngomong, saya tahu bahwa wajahku pasti di anggapan hatimu itu pasti sangat dingin. Walakin tarji'u, tetapi walakin la tarji'u, tetapi jangan cepat-cepat kembali kalian semua, biadi surati, dengan inilah cepat-cepat. La faida wadu'u, ketika meletakkan siapa orang-orang kepada mayit, ingda qabrihi, di kuburnya mayit, yaqulu, maka berkata siapa rohnya mayit tadi, billahi, demi Allah, ya jamaati, wahai jamaahku, wa ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, ad'ukum, mendoakan siapa saya, kum, kepada kalian semua, wala tad'unani, dan tidak mau mendoakan siapa kalian semua nih kepadaku. Jadi begini, beda orang hidup dengan orang mati. Itu kalau orang hidup bisa berdoa untuk dirinya sendiri dan bisa berdoa untuk orang lain, bisa berdoa untuk orang hidup dan juga bisa berdoa untuk orang mati. Tetapi kalau orang yang sudah mati tidak bisa berdoa untuk sama-sama orang sudah mati, atau tidak bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Bisanya dia mendoakan orang lain. Nah, gitu. Pokoknya jangan sungkan-sungkan, jangan bosan kita mendoakan kepada leluhur-leluhur kita atau saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Jadi ketika di kuburan tuh dia ngomong, aku doakan kalian terus, tapi jangan sampai kalian tidak mendoakan aku. Faida wadu'u, maka ketika meletakkan siapa orang-orang kepada mayit, meletakkan filahdihi, di dalam kuburannya mayit, yaqulu, maka berkata siapa rohnya mayit tadi, billahi, demi Allah, ya warasi, wahai ahli warisku, segala sesuatu harta jamak tuh yang mengumpulkan siapa saya, malan, kepada harta, kasiron, yang banyak, minat dunia, dari dunia, illa taroktuhu, kecuali meninggalkan siapa saya kepada harta yang aku kumpulkan tadi, lakum, kepada kalian semua. Jadi ketika mayit itu diletakkan dalam kuburan itu, sebelum ditutup itu dia ngomong rohnya, wahai ahli warisku, anak-anakku lah umpama kan, wahai anak-anakku ya kan, aku ngumpulin harta dari kecil. Ya sing sugih ya mending, sing ra sugih kasihan ya kan itu. Ini umpama kalau sing sugih ini, yang kaya umpama ya kan. Nah, sudah ngumpulin harta, ya enggak kaya juga, rupanya mati dia ditinggal pula, ya kan. Mesti mending ngumpulin kok ya berhasil kaya, agak mending kan itu. Sudah ngumpulin enggak kaya-kaya,
ibadah ditinggal pula, sholat ditinggal pula, aduh. Mati. Ngeresah seperti ini, Bang. Mending kalau kaya ya kan, macam Pak Muklis mending ya kan, naik mobil, sawitnya banyak, enak hidupnya ya kan. Nah itu lah, dikumpulin hartanya dari mulai dia bisa nyari harta. Nah, yang banyak kata si rohnya mayat tadi di dunia ini, kecuali hanya ditinggalkan lakum untuk kalian semua. Apa pesan dia? Fatudakiruni, maka ingatlah kalian semua nih kepadaku, bikasroti khairikum, dengan memperbanyak kebaikan kalian semua. Lah ini oni ya, makanya ngaji sing sregep, maca Quran sing sregep, mumpung ada yang ngajar, mumpung ada yang ngarahkan, kawan-kawannya diajak. Nah, perbuatan baik kalian semua itu nanti leluhur-leluhur kalian, orang-orang tua kalian itu akan merasakan dampaknya. Nah itu ya, kalian baca Quran, nak kalian hadiahkan atau tidak, kalau orang tua kalian itu dapat dengan otomatis. Nah itu ya, itu. Waqad alim tukum, dan sudah mengajarkan siapa sayakum kepada kalian semua, Al-Qur'an, kepada Al-Qur'an. Oni ingat ketika bapak mati besok, bapak sudah ngajarin Quran sama Dapa, sama Rahul, sama Sipta, sama Oni, semuanya ya kan. Nah, jangan lupa besok baca Quran terus. Nah, syukur-syukur adonia dihadiahkan untuk Pak Guru ya. Wal adabadu, dan juga sudah mengajarkan tata krama atau budi pekerti atau akhlak. Sudah bapak ajari tata krama yang baik, yang bagus ya kan. Besok falatang suni, jangan sampai pada lupa siapa kalian semua nih kepadaku, min du'aikum, dari doa kalian semua. Nah itu diingat-ingat besok ya itu. Bapak tuh harapannya cuma dikit, besok mati itu kalian bacakan Fatihah sekali jadilah ya kan itu. Untuk kenang-kenangan. Nah, itu ya itu. Kenang-kenangan setelah nanti pindah ke alam barzah. Walahada, jadi nanti saya yo nengok yang mendoakan, yang bacakan dengan yang tidak nih. Awas kalau ndak aku kitab apa keningmu besok ya. Engkau nih ndak bacakan aku Quran ya kan, padahal sudah diajari dari ndak bisa sampai bisa. Nah, ya diajari tata krama dari ndak tahu sampai tahu. Diajari sholat dari ndak tahu sampai tahu. Nah, itu. Walahada, dan atas inilah semua yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, yang disampaikan oleh baginda Nabi Abu Muhammad SAW. Hikayatun, ada hikayat padanan, hikayatu Abi Kolabata, hikayat dari Abi Kolabah, maksudnya yang sesuai dengan hadis tadi. Ada riwayat dari Abi Kolabah. Rodia semoga memberikan ridho siapa Allah anhu kepada Abi Kolabah. Waya, adapun hikayat yang sepadan tadi itu keterangan ruwiyah yang diriwayatkan anahu, sesungguhnya Abi Kolabah itu ro'a, sudah melihat fil manami, di dalam mimpi. Nah, tapi mimpinya para wali beda dengan mimpinya Pak Janis ya. Ini maksudnya, ini yang diterangkan ini mimpinya para wali gitu ya. Namanya Abi Kolabah. Nah, itu mimpinya ya betul, walaupun kelihatannya mimpi tapi ya betul. Beda kalau kita, wong kita nyata-nyata betul we keliru, apalagi mimpi, ya itu bedanya ya itu. Jadi ro'a, melihat fil manami, di dalam tidurnya, karena ada apa al-kubur. Jadi ketika dia tidur itu seolah-olah melihat kubur, kot insakot, sudah benar-benar terpecah apa kubur. Wa amwatuha, dan adapun orang mati-matinya dalam kubur itu kot khoroju, sudah pada keluar minha dari kubur. Nah itu, jadi kalau para wali nampak orang di kuburan itu ibaratnya pada jagongan teng ceranuk gitu nampak. Itu kalau para wali, kalian nggak usah, malah nggak berani ngaji karena lewat kuburan. Qolal mu'alif rahimahullah, biar yang wali-wali baik yang nampak pada jagoan di kuburan,
seneng guyang guyu do udut. Ya ora kok udut nih, aku udut tenan ora ana udut nang kono ya kan itu. Maksudnya tuh seneng, bahagia. Qad kharaju sudah benar-benar pada keluar siapa ahli kubur tadi minha dari kuburannya. Wa qa'adu dan pada duduk siapa ahli kubur tadi ala safiril kuburi di pinggir kuburannya. Ya kalau kalian umpama wali itu ya nengok pada jagongan ceranu gitu. Ya kan itu. Aduh, makanannya tuh ya hadiah-hadiah kalian itu. Nah, hadiah Quran kalian, hadiah tahlil kalian, doa-doa kalian itu yang dimakan dia. Nah, itu begitu. Wakana dan ada siapa ahli kubur itu wakana dan ada baina yadai di antara kedua tangan baina yadai kullu waqidin di antara kedua tangan tiap-tiap satunya minum dari mereka apa tobekun apa maknanya nampan tobekun Pak maknanya apa nampan ya atau wadah lah ya piring nah, itu ya jadi mereka duduk-duduk sambil mempunyai piring sekok seko atau nampan sikok seko nampannya tadi minurin dari cahaya kalau kalian kan isinya nasi nah ya kan itu metutuk gitu banyak ya kan nah jadi punya nampan dari cahaya waro'a dan melihat siapa siapa tadi Abi Kolabah tadi fima di dalam sesuatu bainahum yang diantara mereka melihat rojulan kepada laki-laki mingjironihim dari tetangganya ahli kubur itu dilihat ada seorang duduk temenung sedih lam yaro tidak melihat siapa Abu Kolabah tadi baina yadaihi di tangannya orang yang sedih tadi sayan sesuatu ahli kubur tadi ada sikok yang dia itu kecewa ibaratnya duduk temenung ya kan minurin dari cahaya kawannya punya wadah yang isinya banyak cahaya sedangkan dia dewean ndak tek cahayanya. Setelah itu Abi Kolabah tadi tanya fasa'altuhu malaka lalu bertanya siapa saya kepada laki-laki atau ahli kubur yang ndak kebagian piring yang ada cahayanya tadi. Fakultu maka berkata siapa saya Mali, itu apa li kepadaku? Wala aro dan tidak melihat siapa saya baina yadaika di antara tanganmu. Tidak melihat nuron kepada cahaya. Loh, ini apa-apaan ini? Kamu kok oni, bomo kok wis mati, bomo ya kan? Duduk di samping kubur, pokoknya anak-anaknya ndak mau ngirim bapaknya. Karena dulu oni ndak mau ngirim sepuhnya akhirnya dia menung lah. Cuman pegangan HP ndak katek paketnya. Umpama kok ada HP ya kayak itu kan. Nah itu temenung lah. Oh nih ngapa kau? Entar apa ndak tek paket lah umpama. Lah ini ibarat piring tuh ndak tek cahayanya ya kan itu. Faqala maka lalu berkata siapa almayitu mayit. Nah, lalu umpama kok oni umpama kan itu. Oni langsung ngomong innaliha ulai. Sesungguhnya Pak Muin itu loh orang-orang itu auladan punya anak. Wasikoan dan juga punya saudara atau punya kawan yahduna yang pada menghadiahkan siapa mereka anak-anaknya tadi kawan-kawanku ini semua yang duduk-duduk ini habis di kuburan loh itu mayit loh ya ilaihi kepada mereka menghadiahkan khairan kepada kebaikan yatasodakuna dan pada bersedekah li ajlihim kepada mereka yang duduk-duduk itu Pak. Aku ndak yang ngirim paket, mau kok temenung, ya kan? Pegang HP ndak paket. Sama ini pegang nampan, tapi ndak cahayanya. Wah dan nur dan adapun inilah cahaya itu mimma dari sebagian sesuatu. Yahdunahu yang pada menghadiahkan siapa anak-anaknya mayit-mayit yang duduk-duduk itu dan kawan-kawannya ilaihim kepada mereka. Wakana dan ada li kepadaku siapa ibnu anak aku juga punya anak ibnu Kolabah tapi nggoiro solihin nggak soleh nggak saya didik nggak saya suruh belajar ngaji ya kan saya suruh kerja wae ya kan akhirnya dia tidak soleh karena tidak soleh
wala yad'u dan tidak mau mendoakan siapa anakku li kepadaku, wala yatasaddaqo dan tidak mau bersedekah siapa anakku tadi karena enggak soleh, li ajli karena diriku, walihada dan karena inilah karena anakku tidak soleh tadi, onilah umpama kan, wong tidak mau doakan orang tuanya, tidak mau doakan gurunya ketika hidup, ya maka ganti tidak didoakan anak-anaknya besok. Nah, sehingga besok tidak dapat bagian cahaya, maka tidak punya cahaya. Wa ana dan saya itu khojilun, menjadi malu, baina jironi di antara tetanggaku. Falamma ing tabaha maka ketika terbangun tersadar dari tidurnya siapa Abu Qolabah Abu Qolabah da'a maka memanggil siapa Abu Qolabah ibnahu kepada anaknya laki-laki yang tidak kebagian piring yang isinya cahaya tadi. Dipanggil, umpama oni besok kok mati punya anak, bapak panggil, kowe anake oni ya? Nggih, Pak. Iya, Pak. Sini aku kabari. Fa'ahbarohu maka lalu mengabari siapa Abu Qolabahu kepada anaknya yang tidak kebagian cahaya tadi. Bima dengan sesuatu ro'a yang melihat siapa Abu Qolabah. Sini aku ceritoi. Bapakmu di kuburan tuh begini begitu. Nah itu. Apa ada Pak orang yang seperti itu kata Pak Dar? Ada Pak Dar. Sebagian orang tuh yang Allah memang kasih nampak, ya orang-orang pilihan. Ya, cuman terkadang orang tuh dikasih tahu ndak mau Pak Dar, ya kan? Kadang malah diomong katanya nyinggung lah ini itu, ya biarin lah nggak situ. Fakola maka lalu berkata siapa Ali ibnu anaknya laki-laki tadi, anak sesungguhnya saya itu tuh bertobat siapa saya alayadaika di hadapanmu wahai Abu Qolabah, saya bertobat kalau bapakku kok keadaannya seperti itu. Falaudu maka tidak akan kembali siapa saya ilama kepada perbuatan kungtu yang ada siapa saya alaihi kepada perbuatan saya abad dan selama-lamanya. Kalau memang begitu Abu Qolabah, yolah saya tobat, akan saya doakan orang tua saya, akan saya doakan guru-guru saya, akan saya doakan dulur-dulur saya. Fastagola makalah setelah bertobat anaknya tadi fastagola lalu tersibukkan bitoati dengan toat wa du'ai dan doa wa tasadduqi dan juga bersedekah an abihi atas nama bapaknya yang meninggal tadi. Setelah begitu anaknya li ajri karena bapaknya karena nasihat daripada Abu Qolabah tadi. Falama mado maka ketika lewat siapa Abu Qolabah alaihi kepada Abu Qolabah apa zaman waktu ro'a maka lalu melihat lagi siapa Abu Qolabah Abu Qolabah marotan kepada waktu ukhra yang lain fi manamihi di tidurnya Abu Qolabah tilkal makbaroti kepada demikian kuburan ala haliha atas ya macam kemarin kuburannya pada terbuka ahli kuburnya pada jagongan. Waro'a dan melihat siapa Abu Qolabah nuron kepada cahaya baina yadai dalika rajuli di tangannya demikian laki-laki yang tidak kebagian cahaya tadi adwa'a yang lebih terang minas samsi dari matahari aksara yang lebih banyak min nuri ashabihi dari cahayanya kawan-kawannya yang duduk di pinggir-pinggir kuburan tadi. Faqala maka lalu berkata siapa laki-laki yang akhirnya anaknya tobat tadi mendoakan laki-laki tadi li kepadaku ya Abu Qolabah wahai Abu Qolabah jazaka semoga membalaskah kepadamu siapa Allah khairan kepada kebaikan. Sebenarnya begitu kalau dikasih tahu guru-guru kita, kiai-kiai kita, pada sedekahlah untuk orang tuamu, pada baca Quran lah untuk orang tuamu, ya, pada sedekahlah untuk orang tuamu, pada berdoalah untuk orang tuamu atau dulur-dulurmu. Kalau ngandel gugu ya enak mereka orang tuanya. Tapi wong sekarang beda. Kayak kau tuh tahu, nah, di kuburan itu
Padahal andaikan pun umpama guru kita, kiai kita tuh tidak nengok di kuburan, beliau tuh nengok di tulisan seperti ini, di ilmu seperti ini, mau menasehati kita ya. Jangan tidak nurut sama orang-orang yang tahu. Kalau kita nggak nurut akan sengsara dunia akhirat. Percaya begitu, nggak percaya begitu. Fakot najauta, maka sudah selamat siapa engkau min khojlatil jironi, dari malunya dengan tetanggamu. Wafil khobari, dan itu di dalam suatu hadis yang lain, ana malakal mauti, sesungguhnya tanggung nak selesai ini. Dikit lagi ya, panjang dikit tidak apa-apa ya Pak Mukhlis ya, YouTube-nya ya. Ana malakal mauti, sesungguhnya malaikat maut itu dakola, masuk siapa malaikat maut ala rojulin, kepada seorang laki-laki, bil Iskandariati, di daerah Iskandaria. Mana ini? Irak apa Mesir? Mesir. Fakola, maka lalu berkata siapa laki-laki tadi. Jadi ada seorang laki-laki didatangi malaikat maut. Maka laki-laki itu ngomong, man angta, engkau siapa? Fakola, maka berkata siapa malaikat maut, ana malakul mauti. Pengen kenal kau? Aku malaikat maut. Gitu. Pengen kenal nian apa kenal banget? Nah, kalau pengen kenal banget, aku malaikat maut. Nak ngapa kau? Nah, setelah dia omong macam itu, farta adat, maka lalu bergemuruh, bergetar, berdek lah ya. Apa faro idohu, ibarat otot-otot daripada orang tersebut. Waya ada upun faro idoh, itu allahmun daging, bainal jambi, di antara tulang belikat, wal katfi, dan juga antara yang samping, wal katfi, dan tulang belikat. Iya, betul begitu Bang? Bahu ya. Oh, fakola, maka lalu berkata siapa rajul tadi lahu kepada lalu berkata lahu kepada rajul tadi siapa malakul mauti, malaikat maut. Setelah laki-laki tadi meredek, tidak punya daya, ya kan? Maka lalu malaikat maut tadi ngomong, mahada. Ma itu apa? Ada, adapun inilah kamu meredek, kepuyuh-puyuh. Alladhi aro, yaitu keadaan aro, yang melihat siapa saya. Qala, maka lalu berkata siapa laki-laki tadi, khaufan, saya itu ketakutan, minan nari, dari api neraka. Faqala, maka lalu berkata siapa malaikat maut lahu kepada laki-laki tadi, sudah, gak usah takut. Nah, itu kepuyuhmu itu dibersihin dulu. Nah, ini saya kasih tahu. Faqala, maka lalu berkata siapa malaikat maut lahu kepada laki-laki tadi, uktub, menulis, uktub, menulislah engkau laka kepadamu kalaman. Aktubu, menulis siapa saya, ya, laka kepadamu kalaman, kepada ucapan, tangju, yang akan selamat siapa engkau bi, dengan tulisan tadi, minan nari, dari api neraka. Qala, maka lalu berkata siapa laki-laki tadi, bala, yo. Apa ini yang harus saya tulis? Apa tulisan yang kau kasih? Fada'a, maka lalu memanggil siapa malaikat maut bisohifatin, kepada tulisan. Wa kataba, dan menulis fiha, di dalam tulisan tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan berkata siapa malaikat maut, hadihi, dan adapun inilah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu baru atun, akan menyelamatkanmu, minan nari, dari api neraka. Lah ini oni rahul dan semuanya salah satu dalilnya. Ngapa kok kalian entah elek entah bagus tuh kasih kitab suruh nulis? Nah, supaya besok jadi saksi. Tintamu itu besok ditimbang dengan kalian bacoi HP, nengokin HP, ngantek motor di pelotot itu. Nah, ini untuk apanya besok kalian nulis itu, maka nulis yang sergep, ditimbang besok gitu loh, dengan kalian ketak 3P itu, ngantek deriji muda tengkor itu. Nah, itu nulis kalian itu besok yang menyelamatkan gitu ya. Ini salah satu dalil kiasnya atau persamaannya ya, itu kalian nulis kebaikan. Wasumi'a, dan wasami'a, dan mendengar siapa rajul, laki-laki, arifun, yang arif, rajulan, kepada laki-laki, yaqra'u, yang membaca siapa seseorang, Bismillahirrahmanirrahim, kepada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Faqala, maka lalu berkata siapa arif itu, ismun, suatu nama, al-habibu, yang dikasih fi hadihi, di dalam inilah
tulisan fakaifa, maka bagaimana ru'yatahu melihat siapa engkau kepada tulisan tersebut. Sumakola lalu berkata siapa anasu pada para manusia, yaquluna pada berkata siapa manusia inat dunia, sesungguhnya dunia itu ma'a malakal mauti beserta malaikat maut, latu sawa yang tidak akan memperbandingi danikon kepada 1/6 dirham. Jadi maksudnya begini, tulisan yang diberikan malaikat maut tadi, kalian nulis Bismillahirrahmanirrahim atau kalian ngaji nulis maknai itu, antara dunia dengan isinya dengan tulisan-tulisan kalian atau Bismillahirrahmanirrahim tadi tidak ada bandingnya dengan dunia isinya. Wa ana, dan adapun saya itu aku berkata siapa saya, inat dunya, sesungguhnya dunia bila malakal mauti dengan tanpa malaikat maut, latu sawa yang tidak akan menyamai danikon dengan 1/6 dirham tadi. Nah, maksudnya sedikit sekali lah. Li'anahu karena sesungguhnya malaikat maut itu yusilu menyampaikan siapa malaikat maut al habibah kepada seorang kekasih ilal habibi kepada seorang kekasih. Maksudnya begini, orang-orang yang arif itu andaikan kok sudah dipanggil Allah menghadap kepada Allah, ketemu malaikat maut itu senengnya minta ampun. Nah, jadi para wali, para orang alim, para orang-orang arif billah itu kalau kok ketemu malaikat maut, nah kenalan, siapa kamu? Malaikat maut. Ah, iya. Nah, maksudnya begitu. Karena seneng, karena malaikat maut lah yang ibaratnya menjadi perantara bertemunya dia dengan kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu wallahu alam al-babu as-sani asyara.